Masih ke gereja berarti? Tidak. Jadi? Begini-begini saja. Jangan begini-begini, bos. Ambil sikap yang tegas. Tapi tadi malam agak seru juga saya lihat, saya dengar sama bang siapa ya, lupa saya, yang bilang ajari saya. Oh, itu bukan seru, itu kemasian jadi lagi. 8 kilo bin jalan kaki pergi di sekolahnya. Gitu. Sebenarnya mau juga jalan-jalan ke Bang Suma ini, tapi tidak ada waktu ini. Di mana posisi sekarang? Sudah di kampung ini. Sudah di Bulukumba? Iya. Datang di sini. Sekalian sini saya ajari caranya wudhu. Apa dibawakan kini? Tidak ada aja. Onde-onde mau. Oh, onde-onde. Jadi sini rata-rata apa uhu-uhu, rambut-rambut. Apa itu? Apa namanya bahasa Indonesia ya, Kak Jok? Rambut semut. Apakah? Rambut semut. Ya, sarang semut. Apa itu? Bukan. Apakah? Pokoknya itu andalannya dosen-dosen. Mati nih ya. Benang-benang. Dari semut merah nama. Iya. Jadi bagaimana pelajaran Islamnya udah bagus? Udah mulai belajar? Ya dengar-dengar saja ini kayak juga boleh lah. Apalagi tadi malam berat juga dia terima itu, kayak dia mau belajar tapi tidak mau, bagaimana ya? Ya saya sudah kasih dia solusi kan ya. Dia kasih solusi, DM saya, kasih nomornya, kita komunikasi lah. Tapi saya pantau belum ada. Ya, mungkin beliau masih cinta hidup bebas. Kan kalau sudah masuk Islam orang kan seketika terpenjara dengan aturan-aturan Tuhan kan gitu. Tapi aturan-aturan itu justru nyaman kalau kita sudah masuk. Indah sekali. Sangat indah. Gitu. Tapi saya pengen juga ini kayak Bang Suma ini. Tapi belum sampai ke sana. Pengen juga jadi generasi selanjutnya. Begitu ya. Bagus itu. Bagus. Belajar dulu toh. Ya tapi kayaknya berat. Beratnya? Banyak lagi yang mau dipelajari. Selama mau pasti bisa. Berapa tahun kita kemarin? Dari 2000 berapa? Saya belajar perbandingan agama. Saya kan perbandingan agama di UIN, IAIN memang dulu. Di Alauddin 98 pindah ke Samata. Lalu ambil di UMI, Universitas Muslim, ambil pendidikan. Begitu sudah. Nah, begitu karena kemarin juga sempat kuliah, kayak tertarik, kayak berdebat. Tapi selalu terpojokkan saya, jadi saya juga bingung ini. Dunia debat memang begitu toh. Yang tidak pernah terpojok itu cuma tembok. Iya. Bagaimana kabar orang tua? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke lah kalau begitu. Saya lanjut juga dulu mungkin di. Oke, siap bosku, siap, lanjut. Saya dengar-dengar lagi di bawah bagaimana. Iya. Biar saya belajar dulu. Kalau ada ilmu sudah bisa lah. Oke. Makasih siap, ya. Bosku. Makasih banyak. Siap, makasih. Yeah. Semangat malam. Kita doakan semoga cepat bisa dapat hidayah. Halo, semangat malam. Malam Jumat. Ya, buka kamera kalau Kristen abang, silakan. Keagungannya. Iya, dari Katolik ya. HKBP, BPKB atau apa? Wah, kupikir udah potong rambut abang ini.
Ngapain potong rambut ini aja, apa banyak habis duit ini glow ini pergi ke salon nganu kanyan. Iya. Malam ini kita mau bincang-bincang apa ini? Ya pagi-pagi ilmu aja lah dengan saya. Iya. Aja Apa itu? ajarin saya gimana supaya baik. Masalahnya abang ini nggak baca Bible gitu. Masalahnya itu di situ. Baca Bible. Iya, sementara ajaran Islam itu kan universal. Islam itu ajarannya luas gitu. Paling bagus kalau abang itu paham benar-benar Bible. Maksudnya dalam arti kata Anda sering membaca Bible, sering dengar khotbah gereja. Karena kalau saya ngajarkan tentang Islam pun itu akal sehat pasti bisa nerima kan. Tuhannya satu, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, kan gitu. Ya kalau saya pribadi udah saya renungi, tinggal melangkah saja. Ya sudah, ayo saya bimbing. Gimana? Ini tapi nanti sabar dulu. Segala sesuatu itu kan harus diiringi dengan sabar. Iya, betul. Benar sekali. Jangan ada keraguan. Iya. Cara bertindak. Aku ini apa namanya tuh sebenarnya apa tertarik juga. Halo, semangat malam. Halo. Halo Ibu Ros. Halo Bu Ros. Halo. Mau kerja piring. Apa? Halo piring. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ngomong-ngomong, kapan nih jemo mano cuma? Ngomong-ngomong jemo mano kapan nih? Apa ngomong-ngomong? Yang ngomong-ngomong jemo mano jago kapan nih? Iya, begitu nih barangkali. Maksudnya orang mana asli ya? Oh, iya. Saya Madura bang. Oh Madura, enggak ada lah Madura macam itu. Loh, maksudnya jangan sepele dong. Beda wajah Madura itu. Oh. Kok beda? Kalau aku nih ini cuma dusun, cuma kebon. Orang Jawa mana bang ini? Bukan Jawa, cuma dusun, cuma kebon. Apa itu maksudnya? Jin kebun? Cuma kebon, cuma dusun, cuma di bukit. Oh, Itu. penghuni Oh, bukit. bukit. Tahu. Tinggal di gunung gitu maksudnya? Bukan di kebun. Oh, di kebun. Oke. Kita sapa dulu ya. Halo, semangat. Lari dia. Takut dia apa ini? Ini kalau umpama aku ibaratnya masuk Islam itu kalau bersunat itu macam mana itu? Ya tinggal dipotong aja sedikit. Ujungnya aja diambilin. Enggak, maksudnya di mana? Di rumah sakit puskesmas boleh. Dulu pernah bersunat saya, tapi yang nyunat saya itu kurang pas, jadi sedikit aja ujungnya itu. Jadi enggak timbul. Oh, iya nanti bisa dipotong lagi. Selamat malam. Kalau Abang dipotong lagi semua. enggak habis. Malam. Dari agama mana bang?
Panji. Maaf bang, agama Islam bang. Cuman kalau Madura bang Ipran, kenapa bang Ipran? Apa ya? Saya dari Madura bang Ipran. Sama kita berarti. Enggak ada Enggak, apa-apa. barusan bang Ipran. Iya. Kalau Madura gimana bang Ipran? Maksudnya kalau Madura tuh enggak ada apa-apa, tapi kan raut wajah Madura itu kan beda. Iya. Pipinya. Oh dari raut. Itu. Oh gitu ya. Cuman raut ya. Raut Kalau wajah lihat- kan beda. Kalau lihat raut wajahnya bang Zuma itu orang mana? Kalau saya lihat ini Orang Jepang. Peranakan Ya. Cina Jepang. kayak mirip Cina dah. Hmm. Kayak mirip apa namanya tuh, kalau Oh apa gitu ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa naik bang Zuma. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Oke. Iya. Siap. Saya nonton dari bawah saja. Oke, makasih. Terima kasih bang Ipran. Makasih juga. Ya terima kasih. Saudara Yoga, semangat malam. Halo. ngomong-ngomong kalau dipotong lagi tuh nggak ini nggak habis kah? Enggak lah, masa mau habis? Kan cuman Dipotong. ya enggak lah. Cuman sedikit. Lagian juga itu kan mengganggu juga itu. Iya. Halo, semangat malam. Minta permintaan orang-orang ini tapi turun lagi. Gimana itu? Malaikat maut. Ini tadi aku DM nggak masuk ya? Aku DM-nya ada banyak, numpuk-numpuk mungkin. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ini Bang Ipan orang mana nih Bang? Lahat, Jemaah Lahat nih. Indonesia. Bang, ini dari Sumatera Selatan juga nih Bang aku. Yang ku tahu Sumatera Selatan nggak ada Kristen Bang, aslinya. Banyak Kristen. Nggak ada Nah. Bang. Cina Kristen banyak. Cina Kristen banyak. Halo Aduh, saudara, Lahat, Lembang. semangat malam. Semangat malam. Halo, selamat malam, Bang Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam bang, cuma mau salam sama Bang Ipran. Kalau Ya. mau belajar yang serius, karena umur gak ada yang tahu ya Bang Ipran ya. Kita cari jalan yang lurus. Mari kita belajar sama Bang Zuma. Kita jadi saudara, karena Islam itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan keindahan lah. Kita semua saudara. Baik itu Iya. aja Bang Zuma, saya mau menyampaikan. Karena Oke, saya makasih. ingin bersaudara dengan Bang Ipran, saya mendukung Bang Ipran karena dia mau belajar. Semangat ya Bang Ipran, semoga Allah senantiasa membuka hati Abang Ipran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator nggak ada teman-teman. Ada pensiun dini moderatornya. Pada sibuk. Ada Ustadz Loading di Jakarta. Mereka kawal Ustadz Loading. Guru besar apologet Islam Indonesia. Jaringan lagi ya. Halo, semangat malam yang baru naik. Halo. Islam jangan naik lagi. Islam tolol. Udah dibilangin sama Bang Juma, nggak usah pansos kalian di sini. Udah dibilangin bongak banget. Tolong yang Islam nggak usah naik. Longor, dongo, jangan jadi kayak Kristen kalian.
Pakai otak. Assalamualaikum Bang Zuma, saya turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Tin. Oh, estetika botol. Mana kali cakapmu? Menurut saya, Islam tidak pernah hadir hanya untuk satu kelompok, satu suku, atau satu zaman tertentu. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kesalahan terbesar sebagian dari kita hari ini adalah seringkali mengecilkan Islam yang maha luas ini ke dalam kotak-kotak pemikiran yang sempit. Lalu saling menyalahkan hanya karena perbedaan yang sifatnya cabang atau furu'iyah. Jika kita mau membuka mata dan hati, universalitas Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam berbicara tentang ketauhidan yang kokoh, kemanusiaan yang adil, keadilan sosial hingga adab dan akhlak mulia dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Islam mengajarkan kita untuk berpikir rasional, menggunakan akal sehat dan terus menuntut ilmu tanpa batas. Oleh karena itu, cara terbaik untuk memahami Islam yang universal ini adalah dengan terus belajar langsung dari sumber utamanya, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang lurus, bukan hanya ikut-ikutan atau sekedar emosi belaka. Mari kita tampilkan Islam yang sejuk dan Islam yang merangkul, bukan memukul, yang mengedukasi, bukan menghujat. Karena semakin dalam ilmu Islam seseorang seharusnya semakin luas dada dan pemahamannya, bukan justru semakin sempit dan menghakimi. Bang SS dulu bang ya, Bang Juma ya, SS dulu bang, foto dulu bang ya, foto bareng. Oke bang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Tin, selamat malam. Ya malam bang. Katolik Protestan? Saya Katolik bang, tapi sudah kurang lebih 6 bulan mempelajari sejarah agama. Iya, terus. Kebetulan saya juga orang Makassar bang. Berdarah Toraja, Manado? NTT. NTT, ya. Ini sekarang posisi di Makassar? Iya bang, tinggal di Cendrawasih. Oh, iya. Pasar Senggol mungkin? Iya betul bang. Dari sini kelihatan. Oke, belajar Islam atau belajar Hindu Buddha setelah jenuh di agamanya yang sekarang? Belajar Islam bang, soalnya mendalami dari surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Ya, terus beliau belum bisa buka kamera teman-teman. Assalamualaikum Akang. Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Posisi di mana? Di Assalamualaikum sini. Ustadz Juma. Assalamualaikum. Salam abangku, Masya Allah, luar biasa. Sehat terus bang. Sehat dong. Allahu Akbar. Bagaimana Ini proyek udah, lancar? saya lagi sama ini. Tunggu Kang. Tanya dulu, proyek gimana, lancar nggak? Alhamdulillah. Subhanallah. Amin. Masya Allah, luar Tiap biasa. hari monitor terus lah, tiap malam. Alhamdulillah. Teman-teman kita sehat terus ya. Sehat abangku, sehat. Ya. Masya Allah. Gimana, Abang juga harus sehat terus dong. Kita semangat ini kan abang. Gara-gara abang kita semangat terus ini. Ini barusan tadi saya lihat lihat Daman sama Moto main di lorong waktu. Keren. Masya Allah. Ternyata begitu di depan kamera agak gugup juga mereka semuanya. Demam panggung juga. Demam panggung, iya. Belum pernah di layar besar kan kameranya, kamera besar. Selama ini kan cuma di HP ya bang. Iya. Allah. Ini kedatangan tamu saya nih, Bang. Nih. Itu ku bilang tadi guru besar kita ada di sana, jadi dikawal sama anak api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Gurunda. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.
Nanti Bantu berkabar doanya, kalau Bang. ke Makassar ya. Iya, insya Allah saya hadir milad Nabi, insya Allah. Baik. Masya Siap, Allah. insya Allah. Lagi silaturahmi sama Pak Haji. Iya. Minta nasihat sedikit. Betul. Harus itu. Siap. Nanti minta sama Bang Handi untuk ketemu dengan abang kita Tengku Nasrullah. Biar minta nasihat juga sama beliau. Ilmunya itu yang sangat luar biasa. Siap. Ya, penting. Jadi yang penting sekalian ketemu dengan Bang Arif MA, ketemu juga dengan beliau. Orang-orang penting itu harus kita hubungi. Siap. Ya. Siap, saya selalu Bang. Siap, sahabatku. Iya, siap. Sehat-sehat. Pak Haji, gimana? Ya Bang ya. Terus saya lagi mau kerja lagi nih. Biasa. Iya, luar biasa. Bang Andi. Habis kerja monitor lagi. siap. Bang Andi. Bang Andi, dipanggil Bang Andi sini. Ada beliau. Ada. Assalamualaikum Gerunda, baik-baik di sana. Waalaikumsalam. Sip. Bang Andi ngomong. Akang. Ya. Siap. Sekali-sekali bawa teman-teman kita ke Bu Lurah, tempat beliau. Siap Gerunda. Restoran Nanti beliau. saya ke Bu Lurah. Oke, sip. Kebetulan Bang Loding sampai tanggal 2 kan di sini Gerunda, jadi beliau bisa ikut di peresmian Masjid Mu'alaf di Cianjur Gerunda. Insya Allah. Oke, sip. Ajak beliau makan menunya. Dirahasiakan itu, rahasia itu. Siap. Oke Bang. Ya. Oke Gerunda, saya izin turun dulu. Oke, Ini mau makasih. ngantar dulu. Semangat terus. Siap Baik. Gerunda. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pada ngumpul di sana, kita di sini ngumpul di sini. Dinda Caca, syukran, jumpa lagi kita di sini. Ayo silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan naik. Yang muslim sabar dulu, tahan dulu ya. Sabar aja, sedikit aja. Kita naikkan non muslim dulu. Ini udah berapa jam kita ini belum ada dialog. Nah, ya kan ya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang. Dari NTT bang. Katolik Protestan. Katolik Protestan atau apa? Katolik. Oke. Boleh buka kamera, boleh. Biar kita kenalan sekaligus. Mana tahu bisa jumpa nanti ngopi-ngopi. Ayo bang. Gini bang, mau tanya bang. Iya, buka kamera dulu. Habis itu tanya. Mau tanya apa aja boleh, silakan. Kan nggak apa-apa kan? Kan cuma mau tanya aja. Di sini kita disuruh buka kamera. Kan udah ada tema ini, agama yang disukai kepalsuannya. Tapi di sini kita diminta untuk buka kamera. Begini bang, atau langsung bertanya bisa nggak bang? Tapi setelah bertanya buka kamera boleh? Boleh. Oke, apa pertanyaannya? Gini bang, kan agama yang suka kepalsuannya. Oke, udah. Iya. Kalau memang Tuhannya berkuasa, kenapa Tuhan tuh ada para malaikatnya? Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa ada malaikat? Ya, yang menjaganya. Itu aja bang. Makasih. Boleh, silakan. Buka kameranya boleh, biar saya jawab. Siapa bang? Ya santai aja. Kalau kita mau diskusi, buka kamera itu lebih bagus, silakan. Silakan bang. Halo. Halo bang. Iya, buka kamera.
Langsung dijawabnya, Bang. Hah? Langsung dijawab aja. Enggak, dibuka kamera dulu. Silakan. Nah, gitu dong. Kan pakai masker, sama-sama pakai masker gitu kan. Iya. Bagus itu. Jadi dalam kaidah Islam Allah itu maha kuasa, tapi ada satu sifat yang dimiliki oleh Allah selain maha kuasa, maha pencipta. Kenapa ada malaikat? Karena Allah maha pencipta. Maha pencipta itu ya suka-suka Allah mau menciptakan malaikat, mau menciptakan apapun itu. Dan kita sebagai ciptaan tidak punya hak untuk bertanya, kenapa kau menciptakan, kenapa kau menciptakan. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam surah Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan la yus'al amma yaf'al. Allah, Tuhan langit dan bumi itu tidak ditanyai apa yang Allah kerjakan. Tidak ditanya kenapa Allah, kenapa ditanya. Tetapi kita ini yang diciptakan, inilah yang akan ditanya. Kenapa ente kuciptakan malah nyembah manusia yang lu pikir Tuhan? Padahal nyata dia manusia, nyata dia anak manusia, kenapa kau tuhankan? Jadi bukan kita yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan yang bertanya kepada kita. Kenapa kau menuhankan manusia? Jadi kalau Tuhan menciptakan malaikat, karena Tuhan itu maha kuasa. Tapi kalau dia kuasa, kenapa masih butuh malaikat? Justru karena dia maha kuasa, menciptakan malaikat untuk melaksanakan kadar dari apa yang menjadi pekerjaan malaikat. Gitu. Contoh ya. Pencipta langit dan bumi, ketika turun ke bumi, maka bumi ini akan hancur lebur. Maka supaya pesan yang sampai dari dia itu ke bumi, maka Tuhan menciptakan malaikat sebagai perantara untuk turun ke bumi. Ini gitu. Paham ya? Paham. Maksudnya pertanyaan ini, kenapa bisa ada para malaikatnya untuk menjaga Tuhannya, untuk menyampaikan kepada rasul-rasul atau nabi? Ya itu dia, karena mereka diperintah, dia adalah pesuruh. Malaikat itu datang untuk sebagai pesuruh. Wujud bentuk daripada kemahakuasaan Tuhan, Tuhan menciptakan kemudian malaikat sebagai suruhannya, budaknya, untuk dia perintahkan berurusan dengan makhluk yang ada di bumi. Saking kuasanya Tuhan itu. Berarti Tuhan tidak memiliki kuasanya, Bang? Justru itulah bentuk kuasa Tuhan. Dia menciptakan malaikat untuk dia perintahkan. Sekarang kita bisa perintah malaikat enggak? Enggak bisa. Tapi Tuhan bisa memerintahkan malaikat. Apapun diperintahkan malaikat itu tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Karena dia maha pencipta, apapun saya mau menciptakan ini, aku ciptakan. Itu bukan ranah kita untuk bertanya kenapa dia ciptakan. Itu sudah menjadi kuasa Tuhan. Oke, Bang. Siap, Bang. Iya. Paham. Ada lagi? Enggak ada lagi, Bang. Oke. Selamat malam. Malam. Cuman begitu doang, Dek. Padahal bagus penampilanmu, mirip aku loh. Jadi turunin bang, mohon maaf bang. Manja kali. Gelap turun aja dari Komal aja turun susah. Gelap. Iya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Buka aja biar saya tidak berhadapan dengan gambar doang. Sabar. Iya. Jadi saya mau tanya ini aja bang. Iya, apa itu? Yang kan kebanyakan ya kan di Muslim kan katanya babi itu haram ya kan? Iya. Babi itu diharamkan. Terus lantas betul, bagaimana dengan anak orang yang kita sentuh tanpa dihalalkan? Anak orang kita sentuh tanpa dihalalkan.
Maksudnya ini apa? Apakah itu bukan haram? Oh, lawan jenis maksudnya. Yang jelas kalau di Islam itu dilarang mendekati zina, la taqrabuz zina, nggak boleh berzina. Kalau ada maksud berzina, ya itu tidak boleh. Tapi kalau anak bayi disentuh karena sayang, karena cinta atau suka sama anak kecil karena bentuk kasih sayang, itu enggak. Itu bang. Babi haram, terus apa hubungannya dengan pertanyaan saudara? Maksud saya di Islam kan dibilangnya babi itu haram ya kan? Ya, di Yahudi juga. Terus lantas bagaimana dengan anak orang yang kita sentuh tanpa dihalalkan? Apakah itu haram atau bukan? Disentuh anak orang, maksudnya apa ini? Anak bayi disentuh gitu atau gimana? Kok bayi sih bang? Kan anak orang, bayi kan anak orang bang. Maksudnya abang tidak jelas juga maksudnya apa? Ngomong aja yang jelas, maksudnya apa? Kan posisi kan abang laki-laki nih, saya laki-laki. Kalau anak orang ya berarti garis lah, ya kan? Menurut saya, jika kita merujuk pada dalil-dalil syahih dan pandangan mayoritas ulama atau jumhur ulama, hukum asal bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan pernikahan adalah haram. Rasulullah SAW sendiri telah menegaskan hal ini dalam hadisnya, bahwa ditusuknya kepala seseorang dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Namun, yang perlu kita pahami secara mendalam dan bijak adalah mengapa Islam menetapkan aturan ini. Prinsip Islam itu sangat jelas, yaitu menutup pintu atau celah menuju hal-hal yang dapat merusak moral dan mendatangkan fitnah. Aturan ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi atau membatasi ruang gerak, melainkan bentuk penghormatan dan perlindungan tinggi dari Islam terhadap martabat laki-laki dan perempuan agar kehormatan serta kesucian diri tetap terjaga. Tentu dalam fikih, para ulama juga membahas kondisi-kondisi darurat seperti dalam pengobatan atau penyelamatan jiwa, atau kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang. Tetapi dalam kondisi normal, tugas kita adalah menjaga batasan syariat ini dengan penuh kesadaran dan ketakwaan. Tanpa harus bersikap kasar atau menghakimi orang lain, mari kita jaga syariat ini dengan pemahaman yang lurus dan adab yang mulia. Oh gitu, ngomong aja langsung. Bagaimana di Islam menyentuh anak gadis yang bukan mahramnya? Ya haram, di Islam juga haram bang, nggak boleh. Babi haram, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya juga haram. Ada lagi? Ya. Gak jelas jawabannya bang. Ya haram, gak boleh bang. Nyentuh perempuan itu haram. Gak jelas. Otakmu yang gak jelas. Terlalu banyak lem. Halo bang. Iya, silakan buka kamera. Yang tadi bang. Iya, buka kamera silakan. Soalnya yang gini bang, kan kita kan tidak keluar dari apa yang agama yang suka kepalsuannya. Kalau memang agama abang yang benar, kenapa agama abang tak pernah nampakkan ketuhanannya? Maksudnya Tuhan harus ditempatkan gitu? Bukan kayak gitu bang. Maksudnya gini bang, tak pernah menampakkan untuk umatnya. Loh, ini alam semesta ini penampakan daripada adanya Tuhan. Kalau tidak ada alam semesta ini, bagaimana ceritanya kita bisa sampai kepada Tuhan gitu loh?
Tuhan itu nggak bisa dilihat seperti melihat anak orang, anak bayi gitu. Itu bukan Tuhan. Kayak Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa Yesus bukan Tuhan? Ya karena manusia. Anda saja yang menganggapnya Tuhan. Agama Anda saja yang cinta kepada kepalsuan. Anak orang dibilang Tuhan, ya itu Pak Tuhan palsu lah. Kalau Islam enggak. Tuhan ya Tuhan. Apa yang bisa kita lihat lantas kita katakan Tuhan? Apa coba? Nah, coba lihat apa nggak ada yang bisa kita lihat lantas kemudian kita oh itu dia Tuhan. Tuhan tangannya kejepit pintu, ya nggak bisa kayak gitu. Tapi di Islam bukti adanya Tuhan ya adanya alam semesta ini gitu. Sekarang Anda lihatlah diri Anda itu, apakah Anda yang menyusun urat-urat yang ada dalam tubuh Anda atau siapa yang nyusun urat-urat gitu di dalam tubuh Anda? Itu yang nyusun siapa, Bang? Dari rahim, Bang. Rahimnya ibu Anda yang menyusun? Iya, Bang. Wah, pintar rupanya rahim ibu menyusun urat-urat. Kan dari rahim. Iya, yang mengatur kemudian sistem pencernaan di dalam tubuh Anda itu siapa? Tuhan, Bang. Itu tahu. Anda lihat? Anda lihat Tuhan mengatur? Iya, Bang. Mana itu Tuhan yang mengatur pencernaan Anda? Lihat tidak atau tidak lihat? Tidak lihat, Bang. Ya, tidak lihat. Berarti Tuhan itu ada kan? Ada, benar. Nah, sudah, tinggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu nyata, tapi bukan makhluk. Kalau dia nyata seperti manusia, itu bukan Tuhan. Kalau Anda yang menuhankan itu Tuhan. Berarti Anda suka kepada kepalsuan. Oke? Oke, Bang. Mau syahadat dulu, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Hah? Tadi ngaku Katolik, sekarang bersyahadat. Jangan gitu. Kau nggak dapat permen dengan polamu kayak gitu, nggak lucu gitu loh. Nggak ada yang lucu dengan gitu. Kita nggak simpatik dengan caramu. Malah itu kau boleh dibilang murtad itu kalau kau ngaku di luar Islam. Itu kebodohan namanya. Halo. Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Ya. Bu? Iya, mohon maaf Bang. Saya hanya ngefans, saya pengen naik aja. Mohon maaf, boleh turunkan saya Bang. Terima kasih sudah disapa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam juga. Katolik Protestan Saudara Charles ganteng ini. Katolik. Boleh buka kamera Saudara Arnold. Arnold. Halo. Silakan buka kamera Saudara Charles. Charlie. Halo. Ini di gelap ini masalahnya. Enggak apa-apa Bang, buka aja. Ya, silakan. Ini ada tema agama yang suka kepalsuan. Silakan. Kepalsuannya seperti apa, Bang? Yang pertama, banyak istilah-istilah Yunani sejatinya yang ada di agama saudara itu mungkin karena lemah, tidak bisa dijual, maka dipalsukan dengan memakai istilah-istilah mulia dari Al-Quran. Sahabat Sisi syukran, sahabat Masuk. Jadi Abi syukran. Ya, karena lemah tidak bisa dijual. ya, karena kalau dia masih menggunakan istilah Yunani, orang akan tahu kalau itu agama pagan. Makanya ditutupi dengan menggunakan istilah-istilah mulia dari Islam. Maka Theos
yang artinya dewa dirubah menjadi Allah, kalian baca Allah. Biblos yang sejatinya kutubun atau al-kutub, kalian rubah menjadi Alkitab. Arti konsep pemahaman kita berbeda, Bang. Bukan masalah pemahaman berbeda. Bukan masalah pemahaman berbeda. Anda menutupi kelemahan, kekurangan agama Anda dengan menambalnya menggunakan istilah-istilah mulia dari Islam. Itu kan memalukan sebenarnya. Itu konsepnya, Bang. Konsep pemahaman kami itu berbeda, Bang. Segala sesuatu yang ditutup-tutupi, pastinya yang dipakai penutup itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada yang ditutupi. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Saya cuma mau tanya satu hal saja. Kalau betul tidak, Bang? Itu tidak betul. Ya, terus kenapa ditutupi bahasa aslinya dengan menggunakan bahasa Al-Quran? Yang menggunakan bahasa Al-Qurannya siapa? Alkitab, bahasa Quran. Allah, bahasa Quran. Nabi, bahasa Quran. Rasul, bahasa Quran. Wahyu, bahasa Quran. Injil, bahasa Quran. Jemaah, bahasa Quran. Roh Kudus, bahasa Quran. Iman, soleh, itu bahasa Quran semua tuh. Kenapa dipakai sebagai penutup? Enggak, itu, Bang. Itu kok enggak ada? Mungkin sependapatan abang aja itu. Nah, sekarang kitab Anda sebut dengan sebutan apa? Kitab suci. Ya, Anda sebut apa kitab Anda di Indonesia ini? Ya seperti apa yang kau bilang tadi. Begitu. Ya sudahlah kalau begitu. Apa pertanyaannya? Saya mau tanya saja. Kok jurus keselamatan kamu itu tuh siapa? Nabi Muhammad dan Al-Quran, juru selamat kami. Oh iya. Bisa dong ikut ke sana tuh. Maksudnya? Sana. Maksudnya? Maksudnya Anda ingin menghujat gitu? Lah. Kamu sendiri kenapa nggak ikut Paulus ke kuburan? Yang apa? Kenapa nggak ikut Paulus ke kuburan? Kan yang mengajarkan Kristen bukan Yesus tapi Paulus. Kita mengikuti Yesus bukan Paulus. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa? Ajarannya. Apa ajaran Yesus yang Anda ikuti? Semua yang Kristen ikuti itu ajaran Paulus. Kenapa nggak ikut Paulus ke kuburan? Terus kamu? Ya aku ikut nabiku, Nabi Muhammad. Nah, tertawa dia. Nabiku meninggal dunia dikubur. Tuhanmu meninggal dunia dikubur, naik ke surga. Terus kamu mati, kemana kamu? Kenapa ikut nabiku ke kuburan? Kenapa nggak keluar dari kubur hari ketiga juga kalian? Habis itu melayang ke surga. Kenapa malah ikut ke nabiku? Ayo, jawab. Buktinya Yesus hari ketiga bangkit, dia naik ke surga. Nah, terus Anda bangkit gak? Ya enggak, kita kan berasal manusia yang dari dunia. Ya, berarti Anda ikut nabiku ke kuburan. Ayo. Kenapa nggak ikut Tuhanmu terangkat hari ketiga? Ayo. Nggak malu kau? Kita ini manusia. Iya. Kenapa kamu membanggakan Yesusmu yang adalah Tuhan, sedangkan nabiku manusia? Ayo. Kenapa kau bandingkan? Tiga dalam satu, Bang. Enggak, kenapa kau bandingkan? Tiga dalam satu. Kenapa kamu bandingkan Tuhanmu yang adalah Tuhan dengan nabiku yang adalah manusia? Sementara kau mati, kau turun ke kubur juga, sama seperti nabiku. Berarti kau menghina dirimu. Ayo. Yesus sudah terangkat ke langit, kau nggak terangkat, kau malah ikut nabiku. Begitu kau ikut sama nabiku ke kubur, nanti kau ngaku-ngaku kau cari Yesus di sana, nggak ada Yesus, yang ada cuma nabiku. Kau pikir kau hidup di bawah tanah itu, kau pikir kau mati.
Ngapain coba Tuhanmu naik ke surga sementara umatnya ada di dalam tanah? Kamu Katanya tuh juru artinya dia naik ke surga. selamat. Tujuannya? Katanya juru selamat. Pengikutnya masuk kubur, dia malah ke langit, ke surga. Itu namanya pengecut. Sama aja kalau kita mau menjelaskan, tentunya kamu tidak akan pengecut itu Tuhanmu. Pengecut Tuhan kau itu pengecut. Hamba-hambanya turun ke tanah, dia malah kabur ke surga. Pengecut Tuhan kau itu. Bukan juru selamat itu, juru kabur. Nabi kami coba lihat. Begitu umatnya masuk ke tanah, nabiku juga ikut ke tanah. Coba. Tuhanmu ada lari ke langit, umatnya turun ke tanah, membusuk di tanah, dia enak-enak di langit. Pengecut. Kita ini mau menjelaskan ini sama halnya kamu tidak mengerti jadi susah. Enggak, aku tanya. Oke, jelaskan. Kalau Yesus itu benar-benar ingin kau nilai sebagai juru selamat seperti polamu, sebagaimana kau menghujat Nabi kami yang ada kubur, umatnya ke kubur, pemimpin kami dikubur, kami juga dikubur, pemimpin kami ada di situ, penanggung jawab Islam ada di sana. Nah, kau turun ke kubur, siapa penolongmu di sana, di alam kubur? Kalau kita manusia ini, kita bicara tentang kita manusia ini, kalau kita diciptakan dari tanah, kita mati akan kembali ke tanah. Ya terus siapa penolongmu di tanah? Siapa penolongmu? Tempat bagi kita di surga itu siapa? Enggak ada cerita penolongmu. Kau ke surga, matamu surga, kau mati masuk di kubur, emang kau terangkat ke surga. Sekarang permasalahannya berarti konsepnya manusia masuk kubur, berarti manusia ini tidak punya roh untuk berarti roh apa? Yesus terangkat dengan jasadnya, bukan roh doang. Yang jadi permasalahan sekarang ini itu kan dia ke surga menyiapkan tempat bagi kita manusia, umat manusia. Itu di surga, itu di surga. Sekarang kau bukan ke surga, kau masuk di tanah, koplak. Lah iya, itu kan cuman jiwanya doang. Kalau matamu, jiwamu doang. Jasadmu turun ke tanah kok. Si Yesus malah kabur ke surga. Ketawa kau. Kau mati itu jasadmu kemana jasadmu? Memang kalau namanya jasad manusia itu dikubur. Nah, dikubur. Terus siapa penolongmu di kuburan? Yesus salah pergi dia. Lari dia ke langit. Hamba-hambanya turun di tanah, dia kabur ke langit. Jika kita melihat berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, Islam meyakini secara mutlak bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit utuh bersama jasad dan rohnya. Beliau tidak wafat disalib dan tidak pula terbunuh, melainkan Allah selamatkan dan angkat beliau ke tempat yang tinggi di sisinya. Poin penting yang harus kita tancapkan dalam pemahaman kita adalah kuasa Allah itu maha luas. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta hukum fisika, mengangkat seorang hambanya secara fisik dan ruh bukanlah hal yang sulit. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, peristiwa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam adalah bukti mukjizat dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui logika manusia. Selain itu, keyakinan ini juga berkaitan erat dengan tanda-tanda akhir zaman. Dalam hadis-hadis yang sahih, dijelaskan bahwa kelak di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi, tetap dengan jasad dan rohnya, untuk menegakkan keadilan, mematahkan salib, dan memimpin umat dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salah dia, salah paket. Coba lihat kami nih, Nabi Muhammad kami itu bertanggung jawab. Begitu umatnya pada meninggal, nabinya juga ada di sana, di alam barzah. Ayo. Nah, kamu menyiapkan tempat baru untukmu ya. Sekarang kamu sendiri di mana tempatmu? Kutanya dulu kau. Sudah bang, nanti kan sudah aku bilang dari tadi. Jangan kau menangis.
Belum ada orang Kristen mati terbang ke langit, belum ada. Orang Kristen mati membusuk di tanah. Yesus mana? Yesus, Yesus, Yesus mana? Mana? Ah, Yesus mana? Ong dia asik-asik di atas tidur kok main HP. Datang kau di tanah di surga. Apa di tanah? Dia di surga. Ayo, kok penolongmu di bawah tanah siapa? Penolongmu siapa di bawah? Hah? Juru selamat saya itu ya Yesus, siapa lagi? Juru selamatmu sudah lari, dia jadi juru kabur dia. Nah itu menurut pendapatmu. Itu bukan pendapat, kutanya dulu samamu. Yesus sekarang di mana? Di surga lah. Di surga. Kau kalau mati kemana? Ya mati kita dikubur, tapi kena kau kan? Mana Yesusmu? Kenapa dia lari? Kenapa dia kabur? Kenapa jadi pengecut? Masuk ke kubur cuma 3 hari doang. Katanya juru selamat. Dikubur cuma 3 hari doang. Terus hamba-hambanya di bawah siapa yang jagain? Siapa yang kasih kemudian keselamatan? Oh, dia kabur. Kalau dia penyayang, dia memberi kemudian anugerah kepadamu, dia kemudian memberikan jalan keselamatan samamu, ya kudu dia tunjukkan jalan keselamatan itu di dalam kubur dong. Ya oke lah, abang tunjukkan. Ini hambanya pada masuk kubur membusuk, dia enak-enak di atas main HP. Apa? Emangnya kamu pernah lihat dia main HP? Buktinya? Mau tanya apa buktinya? Ngomongnya ngaco aja. Apa buktinya bilang gitu? Bilang dulu. Yesus berkata, bila 2 orang bersama denganku dalam namaku, aku ada di sana. Ayo. Bagaimana? Kalau ada 2 orang berkumpul atas namaku, maka aku ada bersama dengan mereka. Betul nggak dalil itu? Ya benar itu. Nah, dengan cara apa dia datang pada saat engkau kemudian ada berdua sama temanmu? Yesus datang dengan cara apa? Hah? Yesus itu roh, dia itu roh. Matamu roh. Rokok makan ikan goreng. Kamu lo ngawur. Oke, ngawur. Keluar dari kubur minta ikan goreng, habis itu kabur ke langit. Nah itu, kalau mau dibilang kalau Yesus mati bangkit lagi. Yesus dia bangkit ke surga. Terang ke surga. Umatnya, hambanya kemana? Nah sekarang saya mau tanya, kamu bilang kan Yesus kabur apa segala macam. Nabi dia kabur dong. Apa? Nabi Muhammad mau bangkit enggak seperti Yesus? Nabiku bersama dengan umatnya bertanggung jawab. Dia bangkit itu enggak? Baru namanya juru selamat. Ayo, juru selamat itu aslinya juru selamat. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya dulu kan. Oke, bila engkau dosa-dosamu ingin diampuni oleh pencipta langit dan bumi, ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nabiku ke alam barzakh, kami ikut dengan beliau ke alam barzakh. Lah kamu juru selamatmu kabur ke surga, lah kamu ikut ke barzakh, ke alam kubur. Ayo, juru selamat kok kabur? Dikejar sama tentara Romawi, kabur. Mau ditangkap sama orang-orang Yahudi, kabur. Sekarang umatnya pada dikubur membusuk, dia kabur ke surga. Oh, jadi begitu ya. Mungkin nggak bertanggung jawab. Berarti aku harus mualaf nih. Yang suruh mualaf siapa? Orang mualaf itu adalah orang-orang yang berakal sehat. Anda belum berakal sehat, gimana mau mualaf? Sorry ya Bang. Ayo, nggak bertanggung jawab. Tuhan kau itu, bayangkan dia mau mati di atas salib. Apa katanya? Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Lah, Tuhan,
Lebih kali Nabi Muhammad sebelum meninggal dia detik-detik kematiannya apa seruannya kepada Tuhannya? Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku. Umatku, umatku, ummati, ummati, ummati. Yesus, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kau 3 kali. Bukankah aku ini anakmu? Kok kamu tega meninggalkan aku? Tidak ada diingatnya umatnya, nggak ada. Nggak ada diingatnya hamba-hambanya, nggak ada. Coba kerennya nabiku tuh. Sudah malaikat maut datang mau menjemputnya, bukannya dia mengatakan, Tuhan lindungilah aku, jangan kau bunuh aku. Enggak, Tuhanku malah mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku ya Tuhanku, perhatikan umatku ya Tuhanku, selamatkan umatku ya Tuhan. Aku juga baru tahu, Bang. Aku juga baru tahu bahwa abang itu Tuhannya manusia. Hah? Iya, abang kan bilang. Iya. Apa? Muhammad itu kamu bilang Tuhan. Nabi Muhammad menjelang kematiannya berseru kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, selamatkan umatku, lindungi umatku, perhatikan umatku, jaga umatku. Kamu boleh mengambilku, tapi please jaga umatku, sayangi umatku, lindungi mereka. Itu baru juru selamat. Dan juru selamat kok menjelang kematian, oh Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku Tuhan? Tuhan KW, Tuhan kok manggil Tuhan, baru juga mau dicabut nyawanya sudah, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku kalau ada di situ ku lempar bantal. Bangun weh, bangun. Ngaku Tuhan tapi kok takut sama kematian. Apa itu? Jadi juru selamatmu itu ganti, itu bukan juru selamat, itu juru kabur. Juru selamat itu menemani semua apa yang digembalakan itu, menemani. Itulah gembala yang hebat, itulah gembala yang benar-benar gembala. Gembala kok kabur ninggalkan dombanya, piye toh? Dombanya udah pada membusuk, malah dia kabur enak-enak di atas main ayunan. Kamu mikir dong. Gimana Yun? Ah? Kamu lihat di mana? Ya sama seperti Lukas. Lukas melihatnya duduk. Dari mana Lukas tahu kalau dia duduk? Mana tahu dia baring. Lalu terlihat surga terbuka, langit terbuka. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Tahu dari mana Lukas dia duduk di sebelah kanan Bapa? Memang Bapak bisa dilihat? Mana tahu dia di sebelah kanan, di sebelah kiri? Ayo. Iya kan? Nabimu di sebelah mana? Nabiku di alam barzakh. Ayo. Dan berada di sisi Tuhannya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Sisi sebelah mana? Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Sesungguhnya dia tidak meninggal, melainkan dia memperoleh hidup di sisi Tuhannya. Aman toh? Ayo. Iya, begitu ya, aman. Iya dong. Sekarang kau bangga, oh Yesus sudah di surga. Kau bangga kan? Yesus yang di surga. Lu kemana? Lu kemana? Kamu percayakan dia, tapi lu kemana? Lu ke kubur. Kami siang malam kemudian menyanjung Nabi kami, memuji beliau, mengikuti beliau, karena kami cinta kepada beliau, kami sayang kepada beliau. Dia menunggu kami di alam barzakh. Itu baru betul. Itu baru dibilang juru selamat. Allah. Loh. Allah. Allah. Yang dikatakan juru selamat, kamu dapat musibah di laut, juru selamatnya ke laut. Kau dapat musibah di jurang, juru selamatnya ke jurang. Kau dapat musibah kemudian di daratan, juru selamatnya ke daratan. Ini kau dapat musibah di kuburan, dia malah naik ke surga. Juru selamat apa itu? Juru kabur dia itu. Bertanggung jawab dia. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Sudah jadi murid malah ditinggal.
Juru kabur. Bang, abang. Nggak jantan juru selamat kau itu. Atau jangan-jangan agamamu yang salah konsep kali. Jangan-jangan dia lagi diselamatkan dari kematian, kau pikir dia naik surga untuk menyediakan tempat buatmu. Ya iya. Apa? Iyalah apa? Dia ke surga menyediakan tempat. Nah, di mana Yesus pernah berbicara kepada Anda? Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat untukmu, untuk kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Bang, aku dia doa Bapak kami. Matamu. Kamu di situ Bani Israel, muridnya. Kau merasa itu memang suka kepalsuan kau. Orang lagi bicara dengan muridnya di dalam kelas, kau cuma naik sepeda kumbang lewat di samping sekolah. Kau dengar sang guru bicara, anak-anakku sekalian, aku akan ke Jakarta menyiapkan tempat untuk kalian ya. Kau naik sepeda dengar, padahal kau bukan mahasiswa. Pulang ke rumah, mama, apa? Pak Guru, ke Jakarta sediakan tempat untuk kita. Itu artinya otakmu bocor halus. Guru lagi ngomong ke muridnya. Murid lagi ngomong sama muridnya, gurunya, murid sama guru lagi diskusi. Lu lewat pakai sepeda kumbang, jualan kepala kambing. Tiba-tiba orang guru kau dengar nguping. Wah, Pak Guru mau ke Jakarta nih untuk menyediakan tempat untuk kita di Jakarta. Kau pulang ke rumah tanya bini lo, hore mama, apa? Aku dengar kabar baik. Apa? Pak Guru mau ke Jakarta, siapkan tempat untuk kita. Untuk siapa? Tadi dia ngomong di kelas. Emang bapak muridnya? Ya kan aku dengar, aku baca juga bukunya. Bapak, coba periksa. Waduh, tensinya tinggi, panasnya tinggi ini bapak. Yesus ngomong sama muridnya, kenapa lu yang merasa, cupu? Idiot rupanya. Akulah guru. Ya guru buat siapa? Ya untuk muridnya. Siapa muridnya? Bani Israel. Bani kampret kok ngaku-ngaku murid. Inilah kalau suka kepalsuan. Kau murid siapa? Yesus. Di mana Yesus mengajar untuk orang-orang Kristen? Di mana? Di mana? Ayo. Sekarang siapa juru selamatmu? Yesus lah, masuk Yesus ada di surga, tuyul. Di surga ya, ada di surga. Juru selamatmu itu kau masih dikubur. Kau masih dikubur, siapa yang selamatkan kau dikubur? Alam barzakh itu alam kehidupan, bukan alam kematian. Alam kehidupan, di barzakh kita masih hidup. Gak ada kematian itu. Kita cuma pindah alam doang. Kita masih hidup. Nah di sana di mana Yesus? Kau cari di sana di alam barzakh, kau tidak akan temukan Yesus. Siapa juru selamatmu di barzakh? Gak ada. Cuman ular tua yang menemani kau nanti. Ya sampai itu terbalik bang. Kok terbalik? Nabiku ada di alam barzakh. Udah menunggu kami di sana. Udah menunggu kami di sana. Lah kamu yang nunggu kamu di alam barzakh siapa? Lalu Yesus naik ke langit. Siapa yang nunggu kau di alam barzakh? Begitu kau masuk kubur, yang kau temui siapa di sana? Hei, Tuhanku lah. Tuhanmu siapa? Budak, aku bilang Yesus. Yesus di surga, kampret, bukan di alam barzakh. Mimpi kau. Kau masuk ke dalam laut. Gurumu ada di daratan sana, lagi ngopi. Makanya beragama itu pakai otak. Gimana, Bang? Lu. Kau sendiri yang mengatakan Yesus ke surga. Terus besok kau meninggal. Kau ke surga. Kau ke surga atau ke alam kubur?
Menurut saya, jika ditinjau dari catatan sejarah dan tradisi kekristenan, Yesus mengajar di wilayah Timur Tengah, tepatnya di tanah Yudea, Galilea, dan Samaria. Wilayah-wilayah ini saat ini mencakup daerah Palestina, Israel, dan sekitarnya. Secara spesifik, tempat-tempat pengajarannya mencakup bait Allah dan sinagoge. Yesus seringkali mengajar di pusat-pusat ibadah umat Yahudi pada masa itu, seperti di Yerusalem dan Kapernaum. Beliau juga mengajar di bukit-bukit seperti peristiwa khotbah di bukit di tepi Danau Galilea, serta di jalanan dan desa-desa yang beliau singgahi. Namun, poin kritis yang perlu kita kritisi dan pahami bersama adalah isi dan ajaran yang disampaikan. Yesus sendiri tidak pernah mengajar di Eropa, Amerika, apalagi membawa doktrin-doktrin Barat modern yang ada hari ini. Beliau mengajar di tanah para nabi dengan tradisi ketauhidan yang sangat kental. Jadi menurut saya, jika kita membedah teks-teks tersebut secara kritis, ajaran asli yang disampaikan oleh Yesus di tempat-tempat tersebut adalah ajaran monoteisme murni, mengajarkan tauhid, menyembah satu Tuhan yang Maha Esa, serta mengajak umatnya taat pada hukum Allah. Jadi memahami lokasi geografis ini penting agar kita tidak mencampur adukan antara fakta sejarah pengajaran beliau dengan konstruksi doktrin agama yang berkembang belakangan. Abang ini sudah saya jelaskan berulang kali, tapi abang nggak paham, jadi susah. Yesus ke surga, lu mati ke alam Seol, alam kematian, alam orang mati. Kau di situ menumpuk dengan cacing. Yesus kemana dia? Ke langit. Tidak akan turun-turun dia ke bumi, apalagi ke dalam kubur. Kalau dia turun kiamat. Jadi kau di alam kubur, Yesus di surga sana. Kebalik, bukan juru selamat itu. Yesus juru selamat saya. Nenekmu, kalau dia juru selamatmu, dia ada di kubur terus sampai sekarang. Ngantri nulis namamu. Ditulis. Siapa yang belum datang? Bang Charles. Kenapa? 3 hari lagi bang. Oh ya, kita tunggu aja. Siapa lagi? Bom. Nah, itu baru juru selamat. Siapkan tempatnya, kalian berbaris. Nanti Charles mau datang, kita siapkan. Ini dia malah di surga di sana, main tali. Ayo sembuh dong, sembuh. Kau bisa sembuh. Jangan sakit kelamaan. Bagus. Sakit apa bang? Udah sakit. Kau ngaku Yesus juru selamatmu, udah jelas-jelas dia sudah terangkat ke langit kok. Lah emang iya. Nah, dia terus menyediakan tempat untukku. Matamu. Kalau dia menyediakan tempat untukmu, dia ke kubur. Karena setelah kau dari bumi, bukan kau ke surga, ke kuburan dulu. Di kuburan kau masih miliaran tahun. Kalau dia kiamat nanti miliaran tahun, ya semiliar tahun kau di situ. Harusnya dia di dalam membuat tempat-tempat untukmu, dibuatkan kapling-kapling untuk kau. Ini dia malah kabur ke atas. Yang bilang kabur siapa bang? Loh, kalau tidak kabur, ini pengikutnya kok pada masuk kubur, dia malah lari ke atas. Kenapa dia lari ke atas? Bukankah dia juru selamat? Ya, emangnya dia juru selamat bang? Kalau juru selamat, Kristen kemana setelah kematian? Kutanya dulu kau. Ke surga lah. Matamu. Alam kubur kau bilang surga. Kok abang yang stres? Jengkel aku tengok kau, idiot. Alam kubur itu bukan surga. Yesus ada di alam kubur nggak? Yesus naik ke surga menyediakan tempat untukku. Nenekmu kiper, mimpi kau. Habis kau berpindah dari bumi ini, kau masuk ke kubur, dikubur. Kalau di surga nggak perlu disiapkan tempat, ngapain? Di surga mau di desanya, mau di kotanya sama aja tempat kenikmatan. Nggak usah kau siapkan tempat. Lebay kali kau. Yang namanya surga begitu kau masuk, assalamualaikum.
Dimanapun kau di surga itu tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan. Ngapain kau simpan-simpan lagi? Ini tempatnya matamu, aku nggak butuh kau di sini. Aku jadi butuh pada menurut saat abang kau di alam di surga itu kubur. tempat kenikmatan. Terus tempat siksaan. Apa? Kenikmatan. Jadi kuburan itu tempat siksaan. Apa namanya? Wih. Disiapkan bidadari cantik gitu kan. Pasti selengkangan otakmu kan. Kenikmatan itu bukan hanya di situ. Kenikmatan itu, nikmat itu luas. Sekarang gue tanya sama lo, kamu kalau kau mati, kau ke surga atau ke alam kubur? Ke surga bang. Nenekmu kiper, kau jangan nipu. Nampak kau suka kepalsuan. Jelas-jelas begitu kau mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah saudara Charles dalam usia sekian-sekian. Dia masuk ke mana? Ke alam kubur, diantar, akan dikuburkan jam 3 sore dan seterusnya. Dikubur, bukan melayang ke surga. Enak aja lo. Jadi Yesus ke surga itu ngapain? Menyediakan tempat. Lebay kali. Ngapain kau sediakan tempat? Untuk apa? Memang untuk apa? Menyediakan tempat untuk saya. Untuk apa disediakan tempat kalau sudah di surga? Untuk apa? Ngapain di surga disediakan tempat? Bukankah surga itu tempat kebahagiaan? Hah? Sudah disiapkan semua fasilitas kebahagiaan oleh Tuhan. Ngapain lagi kau sibuk-sibuk? Di sini tempatmu ya Charles. Matamu yang kau butuhkan saat sekarang ini adalah tempatmu di alam barzakh. Tempatmu itu yang harus kau siapkan supaya kau di sana tidak menderita, tidak sengsara di situ. Di saat dunia sudah tak ada kau tempati, gelap gulita yang ada di sana, disitulah dibutuhkan juru selamat. Kalau sudah di surga ngapain lagi kau? Juru selamatmu aja masih di sana. Aku kalau disiksa di kubur habis itu sudah di surga dia. Juru selamatku di surga. Di surga dia happy terus, di kubur tersiksa. Pukul juga nanti kepalamu. Jangan emosi bang, besok tensi dulu ya bang. Besok tensi dulu bang. Enggak, biasa ajanya itu. Jadi yang dikatakan juru selamat itu adalah di mana kemungkinan pengikutnya akan mendapatkan kesengsaraan di situ, siap siaga dirinya untuk menjaga supaya umatnya jangan pernah tersakiti, jangan pernah kemudian tersentuh hal-hal yang tidak baik. Menjaga itu baru juru selamat. Selamat pengikutnya dari segala sesuatu yang membahayakan, yang mencelakakan, yang merusak. Nih baru juru selamat. Apa kata nabiku? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jangan sampai abang baca bahasanya bahasa Arab itu nanti sebentar terjemahan nggak tahu artinya dari bahasa Arab tersebut. Lebih baik saya bisa bahasa Arabnya, saya tidak tahu terjemahannya. Bisa saya cari. Tunggu. Saya bisa cari apa terjemahannya ini. Saya tidak bisa ditipu. Sekarang kau tahu terjemahannya. Apakah tahu aslinya? Apa sudah benar terjemahannya sesuai dengan asli? Bahasanya memang saya bukan orang Arab. Aku tanya dulu samamu. Kamu bisa mengerti bahasa kitabmu? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Bahasa Indonesianya nih. Ngerti nih? Pertanyaan saya, apa sudah sesuai dengan aslinya? Memang saya mengerti. Bingung. Tulisannya bahasanya saya. Bingung kau kan? Kau tidak tahu aslinya kitabmu. Apa bunyinya di aslinya, kau bingung kan? Kau bisa ditipu siapapun, iya kan? Kalau kami umat Islam nggak bisa ditipu. Begitu kami baca ayat suci Quran, bisa kami tahu artinya. Apa arti dari ayat ini? Kami disediakan aslinya. Aslinya tinggal kami cari artinya. Lah kamu cuma artinya doang. Cari. Aslinya apa? Aslinya kau bisa temukan aslinya kitabmu. Aku kira kamu baca itu bisa pahami juga. Enggak, aku tanya dulu. Kau cuma terjemahan.
Tapi kau tidak tahu aslinya gimana. Apakah sudah sesuai dengan aslinya? Kau nggak tahu kan? Nggak tahu. Iman buta, asal percaya doang. Ini PR sampean. Kenapa? Kenapa? Bahasa Arab, Ya, kan tinggal aku cari. Ditanya artinya nggak tahu. Tinggal aku cari. Gampang Google. kok. Iya, Google. Google boleh. Kitab suci Al-Quran dengan terjemahannya lengkap. Nah sekarang saya tanya samamu, bagaimana kamu tahu bahwa kitabmu itu sudah sesuai dengan aslinya? Apa dasarmu mengatakan itu sudah sesuai? Memang itu sesuai ajaran sudah. Aduh, ya apa ya? Tensi besok ya bang. Kalau di lembaga Bible Indonesia itu sudah syarat, misalnya nih ya, syarat dengan kepentingan, syarat dengan masukan-masukan dari golongan tertentu, dari gereja tertentu, rumah itu, begini. Kamu bisa jamin itu tidak terjadi. Jangankan yang kayak begitu, anak Maria yang jelas-jelas manusia aja bisa mereka rubah menjadi Tuhan. Memang dia Tuhan, tiga dalam satu. Matamu, Tuhan dari Hong Kong. Yesus pernah mengatakan, aku di dalam Bapakku, Bapakku di dalam aku. Pada saat dia berkata begitu, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia seutuhnya manusia, dia seutuhnya Tuhan. Yang kita pahami, bagaimana ceritanya kau mengatakan sesuatu itu utuh, ternyata dia tidak utuh? Ini yang kita berbeda bang. Dengar dulu, seutuhnya Tuhan. Kalau seutuhnya Tuhan, apakah ada unsur lain pada dirinya? Unsur lain apa bang? Tentang unsur lain apa? Kau katakan seutuhnya Tuhan Yesus itu kan? Iya. Kenapa dia bisa kemudian takut? Kenapa dia butuh makanan? Kenapa dia butuh tidur? Kalau dia seutuhnya Tuhan? Karena apa? Kenapa dia bisa ngantuk? Kenapa dia bisa tidur? Kenapa dia bisa makan? Ini yang sudah aku bilang dari tadi. Apa? 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 Dia tiga dalam satu. Matamu jadi manusia, tadi seutuhnya Tuhan. Tadi seutuhnya Tuhan kan? Aku di dalam Bapakku. Tadi seutuhnya. Hei. Kau ngerti arti seutuhnya? Kalau dia sudah utuh Tuhan, kenapa ada sisi kemanusiaan? Katanya utuh Tuhan, seutuhnya Tuhan. Kenapa ada sisi jangkrik pada dirinya kalau dia seutuhnya Tuhan? Kenapa ada sisi kemanusiaan kalau dia seutuhnya Tuhan? Kenapa ada sisi kemanusiaan kalau dia sudah seutuhnya Tuhan? Kenapa bisa? Jawab aja bang. Bang Suma, agama saya memang tidak bisa ditelaah pakai akal. Karena agama saya tidak masuk akal. Lah gimana mau masuk surga kalau begitu? Masuk akal aja kagak. Sebaliknya yang tidak masuk akal bang. Coba saya kasih tanya kau. Ini seutuhnya pisang dan seutuhnya boneka. Masuk di otakmu itu. Halo saudara Charles, ini seutuhnya boneka lu dari karet. Itu boneka, saya tidak bisa menyebut bahwa itu Tuhan. Tapi ini apalagi Tuhan, ini aja gak bisa apalagi Tuhan. Ini seutuhnya Tuhan. Ini seutuhnya boneka karet dan seutuhnya pisang. Masuk di otakmu enggak? Masuk di otakmu enggak ini? Ini konsepnya berbeda sudah. Kutanya dulu kau. Masuk di otakmu enggak? Ini seutuhnya boneka dan seutuhnya pisang. Masuk di otakmu enggak? Enggak kan? Saya tidak menyebut itu seutuhnya pisang, seutuhnya. Itu yang maksud saya yang mengajari kau nih. Ku ajari kau sekarang doktrin pembodohan. Kau terima enggak? Hai saudaraku,
Saudaraku Charles, sudah percaya dengan saya enggak tanya kepercayaanmu. Saya tidak tanya kepercayaanmu. Saya mendoktrin kamu, wahai saudaraku Charles, ini adalah boneka seutuhnya dan pisang seutuhnya. Harus kau percaya. Tidak boleh tidak. Tidak mungkin lah kalau saya mempercayai hal-hal yang seperti Anda maksud itu tidak mungkin. Apalagi saya, cupu. Ini aja seutuhnya manusia, seutuhnya pisang, seutuhnya boneka. Aku nggak percaya. Apalagi mulutmu yang mengatakan Yesus seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Kampret. Kalau saya sih, kamu mau percaya atau tidak sih, saya tidak jadi mempermasalahkan. Begitu juga saya. Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Ini masalah konyolnya sebuah agama yang cinta kepada kepalsuan. Ini saya katakan pisang. Palsu dong, karena ini boneka. Anak Maria kok katakan Tuhan, ya palsu dong, karena dia manusia. Ini contoh doktrin nih, doktrin. Saya ajari kamu, ini adalah pisang seutuhnya dan boneka seutuhnya. EGP, kamu mau percaya ataupun tidak percaya, saya akan tetap berjalan pada jalanku. Aku mau dia ini pisang seutuhnya dan ini boneka. Kau akan memandang saya gila ini Bang Suma. Bagaimana saya yang memandang kau menganggap anak orang Tuhan seutuhnya dan manusia seutuhnya? Apa yang apa yang pas untuk saya katakan kepadamu kalau bukan lebih rendah dari binatang? Menurut saya, jika kita membedah masalah ini dengan pendekatan Al-Quran, logika rasional, serta kajian teks kritis, jawabannya sangat tegas dan mutlak. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah seorang manusia murni, hamba Allah, dan seorang Rasul yang mulia, bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan. Al-Quran secara gamblang menegaskan bahwa penciptaan Nabi Isa tanpa adanya seorang ayah bukanlah bukti ketuhanan, melainkan bukti keagungan, mukjizat, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan penciptaan Isa seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Bahkan Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Jika tidak berayah membuat seseorang menjadi Tuhan, maka Nabi Adam tentu lebih berhak dianggap Tuhan. Namun tentu tidak, keduanya adalah murni ciptaan dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut saya konsep bahwa seseorang manusia yang dilahirkan dari rahim seorang wanita membutuhkan makan, minum, tidur, dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan dasar sangat tidak masuk akal untuk dikategorikan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mandiri. Oleh karena itu, memposisikan beliau sebagai Nabi dan Rasul yang mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk penghormatan yang paling jujur, rasional, dan murni sesuai dengan ajaran para nabi sejak awal. Ulaika hum syarrul bariyah. Saya nih menganggap ini pisang aja kau tertawakan. Bagaimana saya mau lihat kau menganggap anak orang sebagai Tuhan seutuhnya? Ayo, iya dia dikaruniai dari Roh Kudus. Iya, memang dia adalah pisang. Ayo. Itu menurut proses pemikiranmu. Itu menurut gilamu. Emang ada Yesus mengatakan? Emang ada Tuhan mengatakan? Emang Tuhannya Yahudi pernah mengatakan Yesus ada seutuhnya Bapa, seutuhnya manusia? Pernah Yesus mengatakan begitu? Pernah Bapak mengatakan begitu? Yesus pernah berkata, aku di dalam Bapakku, Bapakku di dalam aku. Aku di dalam Bapakku, Bapakku di dalam aku. Apa itu konsep apa? Konsepnya yang kamu tidak paham. Nah, sekarang kalau dia mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, bisa nggak kau baca Yohanes 17 nomor 23, 21, 23, 21 sampai 23, bisa nggak? Mau dibacakan sampai ujung manapun kalau Anda tidak paham. Jadi susah. Bukan tidak paham, Anda itu sudah bikin beda konsep. Anda menipu diri Anda sendiri. Anda lebih suka kepada kepalsuan. Nah, yang suka kepalsuan kan kamu, bukan saya. Apa maksud Yesus aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa maksudnya?